Ya, shalom. Ya, bersyukur pada pagi hari ini boleh kita beribadah di tempat ini. Terima kasih buat waktu yang boleh diberikan kepada saya hari ini, sehingga boleh saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tak terasa kita hampir lebih dari setahun saya tidak mengunjungi tempat ini karena pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya percaya bahwa perlindungan dan penjagaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Sampai hari ini kita ada, saya boleh katakan itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, karena kita sudah menjaga dengan ekstra, bukan. Tapi semuanya karena campur tangan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang saya sampaikan pada hari ini tentang memberi yang terbaik, pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Biar di masa-masa sulit ini, masa-masa yang sukar ini, ternyata kita harus tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik dari surga dicurahkan bagi kita. Nah, bagaimana kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Nah, di tahun 2021 ini saya mendapatkan bahwa tahun 2021 itu adalah tahun perjanjian, di mana Tuhan menuntun umatnya dari tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Perjalanan yang tidak gampang, perjalanan yang tidak mudah kita ada di tahun 2021. Perjalanan yang begitu sulit, perjalanan yang begitu menyakitkan. Tapi kalau kita ada di tahun 2021 ini, kita masuk di bulan ketiga ini, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menuntun kita, karena Tuhanlah yang membawa kita ada di tahun 2021. Bukan karena kuat gagah kita. Maka saya membaca di firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Nanti sampai ayat, sebenarnya sampai ayat 16, nanti Bapak Saudara boleh membaca di rumah. Tapi saya membacanya sampai ayat yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, multimedia boleh. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikan kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ayat 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Kalau Tuhan sudah membawa kita ada di tahun 2021, Tuhan membawa kita, menuntun kita ada di tahun 2021. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau mempersembahkan yang sulung bagi Tuhan. Dan saya percaya yang sulung ini adalah yang terbaik. Kalau Tuhan sudah membawa kita di tahun 2021 ini, kita ada di bulan ketiga ini, maka haruslah kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada 4 hal
yang boleh saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini tentang yang terbaik untuk Tuhan yang boleh kita persembahkan. Yang pertama adalah pemberian yang terbaik untuk Tuhan adalah hidup kita. Amin. Roma pasal 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Dia. Persembahan terbaik, pemberian terbaik untuk Tuhan adalah hidup kita. Nah, berbicara hidup kita adalah itu berbicara karakter. Yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan adalah karakter yang terbaik. Banyak orang-orang hebat di Indonesia. Banyak para pendeta hebat di Indonesia. Banyak para pelayan Tuhan hebat di Indonesia. Tapi sayang, karakternya tidak mendukung. Tapi sayang, karakternya tidak sesuai dengan hidupnya. Makanya saya disampaikan adalah pengajar kasih terbaik itu ada di gereja. Tapi pelaku kasih terbaik seringkali mereka berada di luar. Amin. Bagaimana kita boleh mempersembahkan hidup kita yang terbaik, karakter kita yang terbaik untuk Tuhan? Saya tidak terlalu tertarik dengan kehebatan seseorang. Saya lebih tertarik dengan karakternya yang hebat, karakternya yang luar biasa. Saya percaya saya membaca sebuah buku dikatakan gini, penulis terkenal yang namanya J.R. Miller menulis seperti ini. Satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Ketika orang pergi ke pemakaman, yang dibawa pulang dari pemakaman adalah karakter yang ditolak untuk dikubur. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kita boleh memberikan yang terbaik, yaitu karakter kita kepada Tuhan? Amin. Karakter yang terbaik. Bagaimana kita di dalam rumah tangga kita? Bagaimana kita dalam pelayanan kita? Apakah kita boleh memberikan yang terbaik? Nah, situasi ini, pandemi ini, seharusnya kalau Tuhan izinkan ada pandemi terjadi di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia, seharusnya inilah kesempatan kepada kita untuk merubah karakter kita. Inilah kesempatan bagi kita untuk mengubah karakter kita. Karena kebiasaan-kebiasaan hari-hari dengan adanya pandemi semuanya berubah. Semuanya berubah. Yang tadinya boleh salaman tidak boleh. Hal-hal yang biasa kita lakukan saja bisa kita ubah. Nah, bagaimana dengan karakter kita? Maukah kita mengubah karakter kita sehingga kita boleh mempersembahkan karakter kita yang terbaik kepada Tuhan? Amin. Nah, berbicara tentang karakter ini adalah memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. John Maxwell berkata seperti ini, jangan memperkerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Karakter sangat menentukan pelayanan kita. Amin. Karakter sangat menentukan pelayanan kita. Jadi pemberian terbaik untuk Tuhan hidup kita. Tapi hidup kita berbicara tentang karakter. Nah, ada beberapa bagaimana kita sehingga karakter kita berubah, dan makna ataupun manfaat karakter yang berubah
Karakter menjadikan kita menjadi pribadi yang berintegritas. Sulit rasanya kita menjadi orang yang berintegritas kalau tidak memiliki karakter. Integritas itu adalah buah dari karakter. Seringkali orang hanya yang penting kamu berintegritas. Tapi apa itu integritas? Itu dimulai dari karakter. Karakter yang baik akan menentukan kita menjadi orang yang berintegritas. Nah, kalau di Alkitab selalu dicontohkan tentang karakter daripada Yusuf, ya, bagaimana dia diperhadapkan dengan istri daripada Potifar. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah dari karakter menimbulkan dampak ataupun pengaruh yang besar. Jadi karakter itu berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Karakter itu berbicara lebih kuat daripada perkataan. Karena sering saya katakan adalah penginjilan terbaik bukan kata-kata yang baik, bukan cuma perkataan yang manis, tapi penginjilan terbaik adalah bagaimana kita menunjukkan karakter. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita berkata, Pak, kamu harus percaya Yesus sehingga keluargamu diberkati, ada ketenteraman, ada kedamaian. Tapi tiap hari tetangganya mendengar keluarga itu ribut terus. Bagaimana dia berkata, iya Pak, saya memang pengen mengikut apa yang Bapak ikut, saya pengen percaya. Tapi bagaimana Pak? Bapak saja tiap hari ribut, tiap hari berantem, hidupnya seperti itu. Bagaimana kita bisa boleh membawa orang datang kepada Tuhan? Jadi penting sekali yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan adalah hidup kita, yaitu tentang karakter. Nah, berbicara tentang karakter yang ketiga adalah karakter membuat kita menjadi seorang ataupun menjadi seorang saksi yang efektif. Orang yang berkarakter akan bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, contoh bagaimana kita untuk melayani kalau kita tidak berkarakter. Makanya para pelayan Tuhan, ya, maaf, engkau boleh hebat di gereja, engkau boleh hebat dalam pelayanan, tapi kalau karaktermu tidak berubah, sangat disayangkan. Mungkin dengan perkataan kita orang lain diselamatkan, tapi kita belum tentu terselamatkan. Makanya tahun 2021, ketika saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang karakter, ada beberapa pelayan yang saya sampaikan. Ini menjadi dasar kita di tahun 2021 supaya boleh memiliki karakter yang terbaik untuk boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Karakter itu bukan cuma masalah gagah-gagahan, bukan, supaya begini enggak, tapi semuanya untuk pujian hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua adalah, ya sebenarnya saya bisa panjang menyampaikan tentang karakter, tapi tentang waktunya masih kurang. Yang kedua adalah yang boleh kita persembahkan ataupun pemberian yang terbaik untuk Tuhan adalah hidup kita, yaitu berbicara tentang karakter. Yang kedua adalah yang boleh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan adalah waktu kita. Harus boleh kita persembahkan. Kita boleh memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Waktu yang terbaik. Saya percaya bahwa ketika kita beribadah, ini adalah waktu yang terbaik. Tapi yang terjadi hari-hari ini, saya sering katakan bahwa banyak orang tidak berani untuk datang beribadah kepada Tuhan karena ada pandemi. Tapi banyak orang justru lebih berani jalan-jalan ke mall. Ketika di tempat kami baru pertama sekali membuka ibadah secara offline, karena pemerintah sudah izinkan kami beribadah secara online. Dan pada
waktu itu juga ada sebuah mall di daerah kami sana, itu buka juga, bersaing, gereja buka dengan mall buka di saat pandemi. Tapi yang penuh adalah mallnya, bukan gerejanya. Ya, mall yang penuh, tapi gerejanya kosong. Cuman ada beberapa orang. Nah, bagaimana kita bisa memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan? Saya percaya pemberian waktu yang terbaik untuk Tuhan akan menentukan kualitas iman kita. Amin. Bagaimana kita berkata iman saya hebat, tapi nggak pernah memberikan waktu untuk Tuhan? Saya pelayanan yang luar biasa, tapi nggak pernah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan waktu asal-asalan untuk Tuhan. Nah, ini penting. Ini menjadi pemberian terbaik kita untuk Tuhan. Tentang waktu kita. Karena waktu kita bersama dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kemenangan hidup kita. Amin. Kenapa ada orang saat teduh? Karena dia percaya bahwa untuk menjalani kehidupan sepanjang hari tanpa Tuhan, dia tidak akan bisa lulus. Bagaimana waktu yang terbaik kita untuk Tuhan? Saat teduh kita untuk Tuhan. Banyak contoh-contoh di Alkitab tentang bagaimana Yesus memberikan waktu terbaik kepada Bapa di surga. Firman Tuhan berkata, kita buka ayatnya, 1-2 ayat saja. Ya, coba buka Yohanes pasal yang ke-8. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 26, demikian firman Tuhan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku, ini kata Yesus, adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Apa yang didengar oleh Yesus daripada Bapa, itulah yang disampaikan. Dari mana dia mendengar? Ketika memberikan waktu yang terbaik. Firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, Yesus menyingkir, Yesus mengasingkan diri untuk berdoa. Nah, saat kita berdoa, kita dengar apa yang Bapa sampaikan kepada kita. Saat kita memiliki waktu yang terbaik untuk Tuhan, disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita, menuntun kita, dan apa yang kita katakan itu datangnya daripada Bapa. Amin. Bukan dari diri sendiri. Makanya waktumu bersama dengan Tuhan akan menentukan dampak pelayananmu. Waktumu bersama dengan Tuhan akan menentukan bagaimana rumah tanggamu. Waktumu bersama dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kualitas imanmu. Apakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Beberapa waktu lalu saya mengikuti Zoom. Ya, saya membuat Zoom. Kami juga sudah ada gereja secara online, diundang gereja secara online, katanya masih takut, masih khawatir, sehingga mereka tidak datang beribadah secara online. Tapi kita undang secara online, mereka juga tidak hadir. Maunya pengen online, dibuat online, mereka juga tidak hadir. Dibuat offline, offline juga tidak hadir. Ini jujur para hamba-hamba Tuhan hari-hari ini banyak pusingnya memikiri kondisi hari-hari ini. Suruh online nggak mau online juga, suruh offline juga nggak mau. Jadi bingung juga mau tentukan apa ini. Mungkin 1 menit online, 1 menit offline, dia nggak tahu juga. Jadi bolak-balik begitu. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang setia. Amin. Saya juga sering mengikuti di online. Banyak juga yang mengikuti online, ya, dibuat offline juga banyak juga yang mengikuti. Artinya punya kerinduan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena saya percaya waktu yang terbaik untuk Tuhan akan menentukan bagaimana kualitas imanmu. Jadi yang kedua adalah pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, waktu kita harus waktu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, apa pemberian terbaik untuk Tuhan? Pemberian terbaik untuk Tuhan yang ketiga adalah tentang penyembahan yang terbaik. Coba buka di
ini firman Tuhan? Penyembahan yang terbaik. Roma pasal yang ke-4, Roma pasal ke-8, ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Coba buka di Yohanes pasal yang ke-4. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, yang ketiga yang boleh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan adalah penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu penyembahan yang terbaik yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah kita menyembah roh dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena seringkali banyak orang berkata yang penting rohnya, Pak. Yang penting bahasa rohnya. Yang penting rohnya nangis-nangis. Tapi masalahnya, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Makanya saya mulai dengan karakter. Ketika karakter kita sudah berubah, saya percaya penyembahan kita pun akan menjadi penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika karakter kita berubah, ketika kita sudah boleh bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya penyembahan kita pun pasti yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, engkau tidak menyembah, kau menyembah di gunung. Akan tiba saatnya Tuhan mengkehendaki, Bapa mengkehendaki orang yang menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, yang keempat, yang pertama tadi, apa pemberian terbaik untuk Tuhan? Yang pertama adalah hidup kita, yaitu tentang karakter kita. Boleh kita persembahkan karakter yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua adalah apa pemberian yang terbaik untuk Tuhan? Waktu kita, waktu yang terbaik. Dan yang ketiga adalah tentang penyembahan yang terbaik. Nah, yang keempat, apa yang boleh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Yaitu persembahan yang terbaik. Saya membuat urutannya, kenapa menjadi persembahan yang terakhir? Karena kalau karakter kita sudah berubah, waktu kita sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, maka saya bisa pastikan persembahan kita pun pasti yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, coba kita buka Markus pasal yang ke-12 ayat 41. Ya, Markus pasal 12 ayat 41. Ayat 41. Ya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Terus lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 doi. Lanjut. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, dari ayat ini kita boleh belajar. Saya merenungkan ayat ini. Apa Tuhan Yesus kurang kerja dia? Kok sampai memperhatikan setiap orang memberikan
persembahan ke dalam peti. Kok diperhatikan terus? Dilihat ada orang yang memberi banyak, dilihat. Ada yang memberi sedikit, dilihat. Ternyata persembahan itu begitu penting. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapa memberikan terbanyak? Siapa memberikan yang terbaik dari antara mereka? Kalau biasanya gereja, yang paling banyak persembahannya itu yang terbaik. Tapi Tuhan berbicara berbeda. Tuhan berbicara adalah pemberian terbaik adalah seorang janda miskin yang 2 peser. Kenapa dia memberikan persembahan yang terbaik? Karena firman Tuhan berkata, karena janda miskin itu memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Sementara orang yang memberikan banyak itu, dia memberikan dalam kelimpahannya. Ternyata persembahan terbaik itu dimulai dari hati kita. Amin. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kalau tidak dimulai dari hati, mari kita cek hati kita di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik bukan berbicara masalah jumlah, tapi bagaimana hati kita. Sering ketika saya berdoa tentang persembahan, sering saya katakan, kami memberi Tuhan bukan karena Tuhan kekurangan. Kami memberi karena kami cinta akan Tuhan. Kalau bukan karena didasari cinta kita kepada Tuhan, mustahil kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebenarnya kita tidak pernah bisa balas apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Gak bisa. Dengan cara apapun, sebanyak apapun kita berikan kepada Tuhan, gak bisa membalas tentang kebaikan Tuhan. Tapi kita bersyukur oleh karena anugerahnya, boleh kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12 demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu apa? Akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dimulai dari hati kita. Dimulai dari karakter yang berubah. Dimulai dari apa? Dari waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Dimulai dari mana? Penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya saya dasari di 2021 ini adalah pemberian terbaik untuk Tuhan. Ini adalah 4 hal. Pertama, hidup kita, karakter kita harus karakter yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua adalah waktu kita, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan, pemberian terbaik untuk Tuhan adalah penyembahan kita yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Dan yang keempat adalah yang boleh kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, pemberian yang terbaik untuk Tuhan adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sepercaya ketika keempat hal ini boleh kita berikan kepada Tuhan Yesus di tahun 2021 ini. Saya percaya sekalipun ada pandemi, sekalipun ada masalah yang banyak timbul, tapi memberikan karakter terbaik, saya bisa sampaikan kepada kita, itu harus kita berikan kepada Tuhan. Berikanlah waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, waktu kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahan kita boleh yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.
sejenak. Mari kita renungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Biar di tahun 2021 ini kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu tentang hidup kita, karakter kita, waktu yang terbaik untuk Tuhan, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karamata karala masyikata karala bakarala bakarala bata karala bakarala masy. Syarana mata karala barana barana bakarala barana bakarala barana barana. Bersyukur bagimu Tuhan, bersyukur bagimu Tuhan. Syarana mata karala barana bakarala barana barana bakarala barana barana masy. Syarana barana barana bakarala barana 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 barana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau bagi kami. Uyarana masyarana barana bakarala barana namu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Dasar perbuatanmu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Ini menjadi keputusan hati kami Tuhan. Ini menjadi komitmen kami Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Yaitu lewat hidup kami, karakter yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Seperti karakter Kristus boleh nyata dalam hidup kami. Kami boleh memberikan waktu kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Baik di saat doa-doa kami Tuhan, saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan, bahkan ketika saat kami menyembah Engkau, menjadi waktu yang terbaik boleh kami persembahkan kepada-Mu. Dan kami juga boleh memberikan penyembahan yang terbaik. Kami boleh menyembah Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Tuhan mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Dan hidup kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Lewat apa yang kami punya, lewat apa yang kami miliki, biarlah itu boleh yang terbaik yang kami boleh persembahkan kepada-Mu. Bukan sekedar memberi, tapi memberi ketika hati kami diubahkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menerangkan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh Kudus telah memampukan kami dapat mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini, berkati semua pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun yang boleh mereka lakukan Tuhan, boleh mereka lakukan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, semuanya yang terbaik dipersembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkatkan kita di depan Tuhan. Diberkatilah waktu Engkau datang ke tempat ini. Diberkati juga ketika Engkau kembali dari tempat ini. Diberkatilah keluarga-Mu
Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.